Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini tertulis pada kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian bunyi natsnya, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kidung ini dinyanyikan oleh seorang raja yang bijaksana. Raja itu ialah Raja Salomo. Dia mengakui bahwa dirinya juga seorang yang berdosa di hadapan Allah. Dia bukanlah orang benar di hadapan Allah, sebab dia memiliki dosa yang disebut dengan dosa poligami. Dia memiliki istri dan gundik sebanyak 1.000 orang. Dan itu merupakan kedukaan di hadapan Allah. Allah tidak menyukai keberdosaan dari Raja Salomo. Dan akibatnya ialah anak-anaknya, keturunan dari Raja Salomo sendiri, mengalami berbagai-bagai perpecahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun pada nats ini diterangkan bahwasanya Raja Salomo sendiri mengakui walaupun dia berdosa, tetapi Allah tetap mengasihinya, tetapi Allah tetap menunjukkan cinta kasih-Nya kepadanya. Pada kitab Kidung Agung, Raja Salomo menggambarkan betapa besar, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Dan digambarkannya dengan melalui banyak simbol. Dan nats khotbah ini merupakan puncak dari pengakuan pernyataan Raja Salomo terhadap dalamnya, terhadap besarnya, tingginya kasih cinta Allah di dalam kehidupannya, dan dia menggambarkannya melalui syair dan nyanyian. Bapak Ibu, melalui nats ini digambarkan bagaimana cinta kasih itu. Yang pertama sekali dikatakan bahwa cinta kasih itu seperti materai. Materai merupakan tanda keabsahan atau resminya suatu hal yang dinyatakan, baik melalui surat ataupun melalui perjanjian atau hal-hal lainnya. Digambarkan bahwa kasih itu seperti materai yang menyatakan bahwasanya cinta kasih itu harus memiliki keabsahan. Cinta kasih itu harus resmi. Jika ada kasih tanpa materai, maka itu bukanlah kasih atau cinta yang sesungguhnya. Demikian halnya dengan kasih cinta Allah bagi umatnya, juga memiliki materai yang diterima oleh setiap umatnya. Pada saat umat dibaptis, pada saat itu jugalah seseorang sudah resmi menjadi umat kepunyaan Allah. Yang kedua, cinta kasih itu kuat seperti maut. Bagaimana mengukur cinta dan kasih itu? Maka Raja Salomo menggambarkan
Cinta kasih itu kuat seperti maut, layaknya maut atau kematian yang tidak dapat ditolak. Demikian halnya dengan cinta, layaknya maut atau kematian yang tidak diketahui kapan datangnya. Demikian halnya dengan cinta kasih, juga tidak diketahui kapan datangnya. Demikian juga dengan cinta kasih Tuhan atas kita manusia. Cinta kasih Tuhan tidak dapat ditolak oleh manusia, seperti maut atau kematian. Bahkan kematian sendiri pun tidak dapat menolak cinta kasih Tuhan. Kapan datangnya kasih cinta Tuhan juga tidak dapat diketahui, sebab yang tahu hanya Tuhan itu sendiri, sebab Dialah kasih dan cinta itu yang sesungguhnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, cinta kasih itu gigih seperti dunia orang mati. Cinta kasih memiliki kegigihan. Digambarkan kegigihan cinta kasih itu seperti dunia orang mati. Sama dengan orang mati yang tidak bisa merasakan apa-apa. Demikian halnya digambarkan Raja Salomo kegigihan cinta itu. Dia akan merasakan ketenangan. Sekaligus dia juga tidak akan bisa merasakan apa-apa. Demikian halnya kegigihan cinta kasih yang daripada Tuhan bagi umat manusia. Demi menyelamatkan manusia dari kematian karena dosa, Tuhan mengalami penderitaan yang amat sangat. Namun rasa sakit yang amat sangat itu seolah-olah tidak dia rasakan. Sebab kasih dan cintanya lebih besar daripada rasa sakit yang dia alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat ialah kasih cinta seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan merupakan pernyataan akan kehadiran dan penyertaan Allah yang memberikan semangat dan kekuatan serta keberanian. Itu dapat kita lihat pada saat Allah menunjukkan dirinya kepada Musa. Demikian halnya ketika Roh Allah datang seperti nyala api pada hari Pentakosta kepada murid-murid Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nyala api Tuhan itu memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang memperoleh nyala api Tuhan. Demikian halnya dengan cinta kasih itu sendiri. Dia akan memberikan semangat, dia akan memberikan kekuatan, serta keberanian. Yang kelima, Bapak Ibu, digambarkan kasih cinta atau cinta kasih itu tidak dapat dipadamkan oleh air banyak. Kalau cinta kasih itu digambarkan seperti nyala api, tentu saja yang bisa memadamkan api biasanya dipakai air. Tetapi dalam hal ini yang dinyatakannya adalah seperti nyala api Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, air sebesar apapun tidak akan bisa memadamkan cinta kasih yang daripada Tuhan. Cinta kasih yang sesungguhnya itu tidak dapat dipadamkan oleh air sebesar apapun atau sebanyak apapun. Jadi kalau cinta kasih itu bisa dipadamkan, itu bukanlah cinta kasih yang sesungguhnya yang daripada Allah. Tetapi kemungkinan besar itu hanya sekedar api atau sekedar nyala api saja. Cinta kasih yang sesungguhnya itu sudah ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui pengorbanannya. Sesulit dan sesukar apapun yang dihadapi, bahkan salib dan kematian tidak mampu memadamkan cinta kasih Tuhan terhadap manusia. Yang keenam ialah cinta kasih tidak dapat dihanyutkan. Ini merupakan gambaran bahwa cinta kasih itu memiliki massa yang besar, bukan berat yang besar.
Sebab masa akan tetap, tetapi kalau berat itu dapat berubah-ubah. Sebab berat itu tergantung pada gaya gravitasi bumi atau gaya gravitasi yang ada. Tetapi kalau massa itu dia tetap. Mau diukur massanya di bumi dengan gravitasi di bumi, mau diukur massanya di bulan dengan gravitasi di bulan, massanya tetap. Demikian halnya dengan kasih cinta yang daripada Tuhan itu. Memiliki masa yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Sejak zaman dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Kasih cinta Tuhan itu akan tetap. Sejak penyakit kolera sampai kepada virus corona sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, cinta kasih yang sesungguhnya itu adalah tetap. Dia tidak akan bisa dihanyutkan oleh gelombang kehidupan ini. Tidak akan bisa dihanyutkan oleh masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, cinta kasih bukan harta atau permata. Penggalan syair lagu cinta dan permata dikatakan bahwasanya harta hanyalah kiasan hidup semata. Tapi yang paling penting adalah kejujuran dan keikhlasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta tidak dapat dibeli atau dijual. Sebab cinta bukanlah barang dagangan. Baik barang dagangan online maupun barang dagangan konvensional. Cinta itu juga tidak melihat tahta, harta, dan jabatan. Sudah banyak yang dipertontonkan oleh film maupun drama, ataupun berbagai pertunjukan yang menyatakan bahwasanya cinta kasih itu mampu menerobos sekat-sekat perbedaan atau strata sosial yang ada pada masyarakat. Itu semua menunjukkan bahwa cinta kasih yang sesungguhnya tidak dapat diukur dengan ilmu pengetahuan atau sains, apalagi diukur dengan harta ataupun permata. Demikian halnya kasih Tuhan, bukan diukur karena harta, bukan diukur karena tingkatan dari derajatnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi ketika Allah datang melalui Kristus Yesus, Allah yang Maha Agung datang kepada kita, orang yang hina oleh karena dosa. Tetapi oleh karena kebesaran kasih cinta yang daripada Tuhan itu sendiri, Dia meninggalkan tahtanya untuk menolong kita, orang-orang yang dikasihi, dicintainya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini, tema untuk minggu ketiga setelah Trinitatis ini disebut membangun keluarga bahagia. Banyak orang mendambakan kebahagiaan. Banyak orang berusaha mencari-cari kebahagiaan. Namun mereka tidak menemukannya pada harta dunia ini. Mereka tidak menemukannya pada pemahaman-pemahaman yang ada di dunia ini. Melalui nats yang disampaikan oleh Raja Salomo ini sendiri, kita semakin diberikan pengertian tentang kasih cinta yang sebenarnya. Cinta kasih yang sesungguhnya sudah dinyatakan dan diberikan Tuhan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, melalui penyertaannya, termasuk di dalam membangun keluarga yang bahagia. Harus dibangun atas cinta dan kasih yang daripada Tuhan. Keluarga yang dibangun atas cinta dan kasih yang daripada Tuhan itu
ialah seperti yang disampaikan oleh Raja Salomo, bahwa keluarga itu harus dibangun dengan cinta dan kasih yang daripada Allah. Yang pertama sekali yaitu dimateraikan, yang menunjukkan bahwasanya setiap keluarga yang bahagia itu selayaknya harus dibangun oleh pemateraian yang daripada Allah. Oleh karenanya, setiap huria atau gereja itu membuat proses pernikahan. Pernikahan itu adalah pemateraian bagi satu pasangan yang dimateraikan oleh Allah untuk membuka keluarga yang baru. Keluarga bahagia itu juga memiliki dan terus memelihara cinta kasih Allah di dalamnya. Cinta kasih Allah itu kuat seperti maut. Kapan dan dimanapun cinta kasihnya terus mengalir di tengah-tengah keluarga yang hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, dia gigih seperti dunia orang mati. Keluarga bahagia itu ialah keluarga yang terus memelihara cinta kasih Tuhan di dalamnya, dengan mengutamakan cinta kasih itu daripada kesusahan maupun kesenangan lainnya. Yang keempat, keluarga bahagia itu ialah keluarga yang memiliki semangat dan saling memberikan semangat, sebab cinta kasih Tuhan terus menyala dalam keluarga yang berbahagia. Yang kelima, keluarga bahagia itu akan terus berbahagia, walaupun banyak kesukaran dan tantangan yang dihadapi, sebab cinta kasih Tuhan ada dalam keluarga yang berbahagia. Yang keenam, karena masa cinta kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, maka dalam keluarga bahagia hendaknya terus memelihara cinta kasih Tuhan tersebut. Niscaya kebahagiaan keluarga akan tetap walau dunia dan si jahat berusaha menghanyutkan, namun keluarga bahagia yang hidup dalam cinta kasih Tuhan akan terus berbahagia. Yang terakhir, ukuran keluarga bahagia bukanlah harta, tahta, ataupun permata. Sebab ukuran keluarga bahagia sesungguhnya ialah cinta kasih Allah hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya semua manusia mendambakan kebahagiaan itu. Dan setiap keluarga mendambakan kebahagiaan itu. Oleh karenanya, jika kita dan keluarga kita mendambakan kebahagiaan itu, terimalah Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan yang memimpin keluarga kita. Biarkan Tuhan yang menjadi raja atas keluarga kita. Dan biarlah keluarga kita juga hidup di dalam cinta kasih yang daripada Tuhan, yang tidak dapat diukur dengan apapun, yang tidak dapat dihanyutkan, yang sangat kuat, memberikan semangat, dan memberikan kehidupan. Tuhan Yesus berfirman pada Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kiranya seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia ketika kesukaan kita adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan, cinta kasih Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan Allah memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan cinta kasih-Mu bagi kami yang tidak dapat kami ukur dengan apapun, tinggi, luas, dan dalamnya. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui cinta kasih Allah dalam hidup kami, kami juga dimampukan Tuhan untuk hidup setiap jemaat Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia. Sebab firman-Mu atas kasih dan cinta-Mu itu yang berkuasa dan kami hidupi pada setiap keluarga jemaat Tuhan.
Kami serahkan hidup kami Tuhan, walau pada masa-masa kesusahan. Kami tahu, kesusahan apapun yang kami hadapi, cinta kasih Tuhan tidak akan pernah bisa berubah. Sebab cinta kasih Tuhan adalah kasih yang tetap, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Amin.